Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Yesus, melalui setiap ayat yang akan kami baca. Diamkanlah segala kegelisahan dan kekhawatiran dalam hati kami, dan penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. 1 Korintus 16 ayat 5-9. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Namun aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sahabat Scripture Union Indonesia, Rasul Paulus adalah orang yang berencana atau a man of plan. Bacaan hari ini membuktikan hal itu. Dalam penutup suratnya, Paulus mengungkapkan bahwa ia akan tinggal di Efesus hingga perayaan Pentakosta, yaitu kira-kira sampai awal musim panas. Setelah itu dia akan pergi dan tinggal di Makedonia sampai musim gugur. Selanjutnya ia akan bergerak ke Korintus dan tinggal bersama jemaat di sana selama musim dingin. Pada musim semi barulah Paulus dapat melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu ia akan pergi mengantarkan bantuan ke Yerusalem. Demikianlah rencana pelayanannya dalam 1 tahun ke depan. Di sisi lain, Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Ia menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan dan mempersilakan Tuhan mengintervensi rencananya setiap saat. Karena itu ia menyisipkan klausa, jika diperkenan Tuhan. Menyusun rencana adalah hal yang natural bagi semua manusia, apapun profesinya, pengusaha, dokter, guru, nelayan, tukang daging, mekanik, dan lain-lain. Setiap orang selalu memiliki rencana. Kita ingin memegang kendali penuh atas agenda kehidupan kita sendiri. Maka, menundukkan rencana atau agenda kerja kita kepada Allah adalah hal yang ajaib. Sebenarnya kita tidak suka agenda pribadi kita diatur oleh orang lain, apalagi oleh pribadi yang tak terlihat. Dibutuhkan iman yang sejati untuk mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita dan menyerahkan kendali penuh kepadanya. Sikap berserah kepada Tuhan ini tidak menumpulkan kemampuan kita berencana. Sebaliknya, ini menyegarkan pikiran kita untuk mengambil langkah bijak yang menguatkan hati kita terhadap perubahan rencana yang bisa terjadi. Sebagai orang Kristen yang berencana dan bertuhan, kita ingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Mungkin kita belum terbiasa berkata, jika Tuhan berkenan. Namun, marilah kita belajar menyisipkan kata-kata itu setiap kali kita menyusun rencana pribadi atau agenda kerja kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarlah kami menyusun setiap rencana dengan hati yang bijaksana, namun tetap rendah hati, menyadari bahwa kehendak-Mu lah yang paling sempurna. Saat jalan yang kami pikir terbaik, ternyata berbeda dari rancangan-Mu. Mampukan kami percaya bahwa tangan-Mu sedang menuntun kepada kebaikan yang lebih indah. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat.
hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.